Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Devi Arianti, Elizabeth Yohana, Pauline Ngada, Silvana Simanjuntak, Alifa Arda Ajeng Hanifah, dan Siti Robiah Hadawiyah akan mempresentasikan kasus mengenai fobia dan cara mengatasinya yang diampu oleh Bapak Dr. Randes Suherman MPD. Saya Devi Arianti, NPM 1810 6310 80176. Saya akan mempresentasikan penyebab fobia. Fobia dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Pada umumnya, fobia disebabkan karena pernah mengalami ketakutan yang hebat, atau pengalaman pribadi yang disertai perasaan malu atau bersalah, yang semuanya kemudian ditekan ke dalam alam bawah sadar. Peristiwa trauma di masa kecil dianggap sebagai salah satu kemungkinan penyebab terjadinya fobia. Pada kasus fobia yang lebih parah, gejalanya menyertai penderita tersebut. Si penderita akan terus-menerus dalam keadaan fobia, walaupun tidak ada rangsangan yang spesifik. Selalu ada saja yang membuat fobianya timbul kembali. Perlu diketahui bahwa fobia sering disebabkan oleh faktor keturunan, lingkungan, dan budaya. Perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai bidang sering tidak seiring dengan laju perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti dinamika dan mobilisasi sosial yang cepat naiknya. Antara lain, pengaruh pembangunan dalam skala bidang dan pengaruh modernisasi dan globalisasi, serta kemajuan dalam era informasi. Dalam kenyataannya, perubahan-perubahan yang terjadi ini masih terlalu sedikit menjamah anak-anak sampai remaja. Seharusnya, kualitas perubahan anak-anak melalui bertumbuh dan berkembangnya harus diperhatikan sejak dini, khususnya ketika masih dalam periode pembentukan tipe kepribadian dasar. Ini untuk memperoleh generasi penerus berkualitas. Berbagai ciri kepribadian atau karakterologis perlu mendapat perhatian khusus bagaimana lingkungan hidup dengan sumber rangsangannya. Memberikan yang terbaik bagi perkembangan anak khususnya dalam keluarga. Sampai saat ini masih belum jelas mengenai ciri khusus pola asuh yang ideal bagi anak. Seperti umur berapa seorang anak sebaiknya mulai diajarkan membaca, menulis, sesuai dengan kematangan secara umum, dan tidak memaksakan. Tujuan mendidik, menumbuhkan, dan memperkembangkan anak adalah agar ketika dewasa dapat menunjukkan adanya gambaran dan kualitas kepribadian yang matang dan produktif bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Peranan dan tanggung jawab orang tua terhadap perkembangan anak adalah teramat penting. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Silvana Simanjuntak dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas mengenai macam-macam fobia. Yang pertama ada fobia spesifik dan yang kedua ada fobia kompleks. Yang pertama fobia spesifik. Fobia spesifik merupakan rasa takut berlebihan terhadap benda, binatang, situasi, atau aktivitas tertentu. Contoh dari fobia spesifik ini adalah fobia ketinggian, fobia kucing, fobia laba-laba, fobia menyeberang jalan, fobia petir, fobia naik pesawat, fobia ruangan tertutup, fobia melihat darah, dan lain sebagainya. Berikut beberapa contoh macam-macam fobia spesifik.
Yang pertama ada glossofobia, termaksud ke dalam macam-macam fobia yang dimana kamu merasakan takut untuk berbicara di depan umum. Bahkan memikirkannya dapat menyebabkan penderitanya mengalami gangguan fisik yang signifikan, seperti misalnya keringat dingin, lemas, dan sakit perut. Dan yang kedua ada akrofobia, rasa takut terhadap ketinggian. Mereka yang mengidap akrofobia akan menghindari tempat-tempat tinggi seperti pegunungan, jembatan, dan bangunan tinggi. Gejala yang muncul bisa berupa pusing, vertigo, keringat dingin, dan perasaan ingin pingsan saat berada di ketinggian. Ketiga ada klaustrofobia, termaksud ke dalam macam-macam fobia, di mana rasa takut terhadap tempat sempit. Dalam kasus lebih parah, orang dengan klaustrofobia menghindari naik lift, bahkan kendaraan seperti mobil. Keempat ada aviatofobia, sedangkan ini termaksud ke dalam macam-macam fobia yang takut akan terbang, seperti naik pesawat. Dan kelima ada dentofobia, ketakutan terhadap dokter gigi atau prosedur yang dilakukan oleh dokter gigi. Dentofobia biasanya muncul setelah mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat mengunjungi dokter gigi. Dan yang keenam ada hemofobia. Kalau ini termaksud ke dalam macam-macam fobia, takut terhadap darah atau luka. Mereka yang memiliki hemofobia bahkan bisa pingsan jika dihadapkan dengan darah atau luka, baik yang berasal dari dirinya atau maupun orang lain. Kemudian yang ketujuh ada arachnofobia, rasa takut terhadap laba-laba. Yang kedelapan ada sinofobia, rasa takut terhadap anjing. Yang kesembilan ada opidiofobia, rasa takut terhadap ular. Dan yang kesepuluh ada nyctophobia, rasa takut terhadap malam hari atau kegelapan. Rasa takut ini biasanya terjadi pada anak kecil, namun jika dirasa tidak hilang atau malah bertambah pada dewasa, maka dapat disebut sebagai fobia. Yang kedua ada fobia kompleks. Jenis fobia ini biasanya memberikan efek yang lebih parah terhadap kehidupan sehari-hari bila dibandingkan dengan fobia spesifik. Fobia jenis ini cenderung berkembang saat penderita sudah berusia dewasa. Fobia kompleks merupakan rasa takut yang berasal dari kecemasan terhadap situasi atau keadaan tertentu. Berikut ini contoh dari jenis fobia kompleks. Yang pertama ada fobia sosial dan yang kedua ada agrofobia. Fobia sosial ini disebut sebagai social anxiety disorder, perasaan takut berada di sekitar orang banyak. Fobia sosial paling umum adalah rasa takut berbicara di depan orang banyak. Bahkan ada juga yang sampai menghindari interaksi interpersonal. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk melakukan aktivitas. Yang kedua ada agrofobia, merupakan perasaan takut berlebihan berada di ruangan terbuka. Seorang dengan agrofobia akan merasa takut berada sendirian di tempat atau situasi yang sulit untuk melarikan diri jika terjadi serangan panik. Gejala dari fobia jenis ini adalah takut sendirian, berada di tempat yang ramai atau berpergian dengan transportasi umum. Demikianlah pemaparan materi yang saya jelaskan mengenai macam-macam fobia. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, saya Alifarda Ajeng Hamidah ingin menjelaskan tentang teknik penyembuhan. Ada beberapa teknik untuk penyembuhan fobia, diantaranya sebagai berikut. Hipnoterapi, penderita fobia diberi sugesti-sugesti untuk menghilangkan fobia. Yang kedua ada flooding. Exposure treatment yang ekstrim, misalnya si penderita fobia yang ngeri kepada anjing, xenophobia, dimasukkan ke dalam ruangan dengan beberapa ekor anjing jinak sampai ia tidak ketakutan lagi. Yang ketiga ada desensitisasi sistematis, dilakukan exposure bersifat ringan. Si penderita fobia yang takut akan anjing disuruh rileks dan membayangkan berada di tempat cagar alam yang indah, di mana si penderita didatangi oleh anjing-anjing lucu dan jinak.
Yang keempat ada abreaksi. Si penderita fobia yang takut pada anjing dibiasakan terlebih dahulu untuk melihat gambar atau film tentang anjing. Bila sudah dapat tenang, baru kemudian dilanjutkan dengan melihat objek yang sesungguhnya dari jauh dan semakin dekat perlahan-lahan. Bila tidak ada halangan, maka dapat dilanjutkan dengan memegang anjing dan bila fobianya hilang, mereka akan dapat bermain dengan anjing. Yang terakhir ada reframing. Penderita fobia disuruh membayangkan kembali menuju masa lampau, di mana pemulaannya si penderita mengalami fobia. Di tempat itu dibentuk suatu manusia baru yang tidak takut lagi pada fobianya. Selanjutnya ada contoh kasus dari Andri. Andri adalah murid salah satu sekolah dasar di Semarang. Ia memiliki masalah ketidakmampuan menjalin hubungan sosial yang baik dengan teman sebayanya dikarenakan terlalu banyak bermain game online. Semakin berjalannya waktu dan ketidakmampuan Andri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, masalah Andri kini semakin meluas, tidak hanya dengan teman-teman sebayanya, tetapi juga dengan guru-guru pengajar. Yang menjadi perhatian adalah ketika Andri berbicara dengan orang lain, tidak terfokus dengan lawan bicara, hanya tersenyum-senyum sambil menggerakkan kepalanya dengan hitungan patah-patah seperti boneka kayu dan yang kaku, dan pandangan yang kosong lurus ke depan. Hitungan fokus untuk menatap lawan bicara hanya kurang dari 6 detik, dan fokus pada topik pembicaraan hanya kurang dari 9 detik. Pola seperti ini terulang terus-menerus ketika Andri dihadapkan pada situasi yang mengharuskan dia untuk berkomunikasi dengan 2 orang atau lebih. Pola yang terulang terus-menerus setiap kali berbicara dengan Andri membuat teman-teman sekelasnya menjauhi Andri. Bahkan ada seorang guru yang membentak Andri dengan menggunakan kata gendeng dan autis. Masalah baru muncul. Andri tidak hadir di sekolah sampai hampir 1 minggu. Menurut pengakuan ibunya, setiap disuruh berangkat ke sekolah, badan Andri mendadak panas dan kakinya dingin yang disertai dengan diare. 4 surat izin tidak masuk karena sakit dari orang tua Andri terdapat di atas meja guru. 3 kali diperiksakan ke dokter oleh orang tuanya, tidak diketahui adanya penyakit berbahaya. Menurut analisa dokter, sakitnya Andri dikarenakan Andri mengalami stres berat dan ketakutan akan sesuatu. Kepada ibunya, Andri bercerita kalau dia takut berhadapan dengan guru yang mengatakan dia gendeng dan autis, sehingga membuat dia takut berangkat ke sekolah. Gejala yang dialami oleh Andri menunjukkan bahwa Andri terserang fobia sekolah. Menurut Jacinta Efrini, fobia sekolah adalah bentuk kecemasan yang tinggi terhadap sekolah, yang biasanya disertai dengan berbagai keluhan yang tidak pernah muncul ataupun hilang ketika masa keberangkatan sudah lewat, atau pada hari Minggu, atau pada hari libur. Fobia sekolah dapat sewaktu-waktu dialami oleh setiap anak hingga usianya 14-15 tahun. Saat dirinya mulai bersekolah di sekolah baru atau menghadapi lingkungan baru, ataupun ketika ia menghadapi suatu pengalaman yang tidak menyenangkan di sekolah. Ada beberapa tanda yang dapat dijadikan sebagai kriteria fobia sekolah, yaitu yang pertama, menolak untuk berangkat ke sekolah. Kedua, mau datang ke sekolah tetapi tidak lama kemudian minta pulang. Ketiga, pergi ke sekolah dengan menangis, menempel terus dengan orang tuanya atau pengasuhnya, atau menunjukkan tantrumnya seperti menjerit-jerit di kelas, agresif terhadap anak lainnya, ataupun menunjukkan sikap-sikap melawan atau menentang gurunya. Keempat, menunjukkan ekspresi atau raut wajah sedemikian rupa untuk meminta belas kasih guru agar diizinkan pulang, dan ini berlangsung selama periode tertentu. Kelima, tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Keenam, keluhan fisik yang sering dijadikan alasan seperti sakit perut, sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare atau gatal-gatal. Anak berharap dengan menemukan alasan sakit, maka ia diperbolehkan tinggal di rumah. Yang ketujuh, menemukan keluhan lain dengan tujuan tidak usah berangkat sekolah.
Dan terakhir yang kedelapan, senang berdiam diri di dalam kamar dan kurang mau bergaul. Cara untuk membantu anak atau siswa dalam menghadapi fobia sekolah. Untuk orang tua yang bisa dilakukan adalah 1. Mengetahui sejak awal gejala yang muncul pada anak sehingga bisa ditangani lebih cepat. Gejala yang muncul ini terjadi pada anak yang berbeda dengan kebiasaan sehari-hari. Yang kedua, tanyakan pada anak sebab terjadinya perubahan tersebut dan beri arahan apabila perubahan itu berdampak negatif bagi anak dan masa depannya. Yang ketiga, membantu anak agar bisa menangani masalahnya sendiri dengan memberikan nasihat atau saran serta menanamkan rasa tanggung jawab. Sedangkan untuk guru sebagai wali kelas atau guru pembimbing, yang bisa dilakukan adalah memperlihatkan kehadiran siswa di sekolah apabila siswa jarang masuk atau tidak masuk pada hari-hari tertentu, segera cari tahu apa penyebabnya. Kemudian membantu siswa menyelesaikan masalah yang menjadi penyebab munculnya fobia sekolah. Selanjutnya, bekerja sama dengan guru bidang studi dan wali kelas terkait dengan fobia sekolah yang dialami siswa. Yang terakhir, bekerja sama dengan orang tua untuk mencari tahu penyebab munculnya fobia sekolah pada siswa dan bekerja sama dalam menyelesaikannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan,